dengan mengharap ridhonya. Tunjukkan keseriusanmu dengan memakai pakaian yang terbaik di hadapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Jamaah sekalian, ma'asyira talabatil ilmi yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas semua karunia dan limpahan kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya, baik nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tauhid, dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun nikmat-nikmat duniawiyah, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat keluarga, harta, dan yang lainnya yang sangat banyak dan tidak mungkin kita bisa menghitungnya satu persatu. Dan juga setelah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiur Rahmah, qudwah hasanah bagi setiap hamba, setiap anak Adam yang mengharapkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua Allah jadikan sebagai bagian dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia di dunia dengan mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta berbahagia di akhirat dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang Allah muliakan, kita lanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, buah karya Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf
النووي الشافعي الدمشقي رحمة الله تعالى عليه وعلى والديه وعلى مشايخه وعلى المسلمين أجمعين. Kita masih membahas bab yang ke-20, babun fi dalalati ala khairin wa du'ai ila hudan aw dhalalatin. Bab dalil-dalil yang menjelaskan keutamaan menunjukkan manusia kepada jalan-jalan kebaikan, keutamaan bagi orang yang menyeru kepada jalan hidayah, serta ancaman bagi orang yang mengajak manusia kepada jalan-jalan kesesatan. Dan kita akan masuk ayat yang ketiga dari 4 ayat yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Tafadhal, iqra al-ayah al-thalitha min surah al-Maidah, al-ayah al-thaniyah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fi babud dalalati ala khairin wa du'ai ila hudan aw dalalatan. وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى سورة المائدة. وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير سورة آل عمران. طيب حسب. نعم جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. إخواني في الله وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله أجمعين. Ayat yang ketiga di antara dalil yang dibawakan oleh al-Imam di dalam bab ini adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Berta'awunlah kalian, tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan di atas ketakwaan, di atas albir dan at-taqwa. Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullahi ta'ala alaihi di dalam tafsirnya Taisir Karimir Rahman, beliau menjelaskan hakikat kata albir dan at-taqwa. Kata beliau, albirru, kata albir yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk berta'awun, saling tolong menolong di atasnya. Albirru ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah. Albirru adalah sebuah kata yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Albir ini sebuah kata yang masuk ke dalamnya segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal a'malil zahirati wal batinati. Ya, berupa amalan-amalan yang zahir, yang tampak, ataupun amalan-amalan batin. Ya. Min huquqillahi ta'ala wa huquqil adamiyyin. Baik amalan tersebut berkaitan dengan hak-hak Allah Al-Khaliq, ataupun berkaitan dengan perbuatan ihsan, berbuat baik terhadap sesama manusia. Ya. Maka segala macam kebaikan yang tampak
ataupun yang tersembunyi, yang kaitannya antara hubungan seorang hamba dengan penciptanya, ataupun perbuatan ihsan, perbuatan baik seorang hamba dengan sesama manusia, maka masuk dalam kata apa? Albir. Yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling berta'awun, saling bersinergi, saling tolong menolong dalam merealisasikan albir tersebut. Wa taqwa fi hadzal mawdi'. Adapun makna taqwa di ayat tersebut kata beliau, maka makna taqwa di ayat tersebut adalah ismun jami'un litarki kulli ma yakrahuhu Allahu wa rasuluhu min al-a'mali adh-dhahirati wal batinati. Adapun kata takwa di ayat tersebut, maka maknanya sebuah kata yang mencakup perintah untuk meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu makna takwa di ayat tersebut. Ini perintah untuk meninggalkan segala sesuatu yang makruh, yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, minal a'mali adh-dhahirati wal batinati, berupa amalan-amalan yang zahir, yang tampak, ataupun amalan-amalan yang tersembunyi. Dengan kata lain jamaah yang Allah muliakan, kata albir dan kata at-taqwa, tatkala keduanya datang dalam satu tempat, baik dalam nas Al-Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka punya makna tersendiri. Masing-masing punya makna. Ya. Kata albir dan kata taqwa ini termasuk ke dalam kata-kata yang diistilahkan oleh para ulama, idza ijtama'ata iftaraqata wa idza iftaraqata ijtama'ata. Ya. Albir dan at-taqwa di antara dua kata yang apabila bersatu, bertemu dalam satu konteks kalimat, maka maknanya berpisah. Ini punya makna sendiri-sendiri. Namun tatkala masing-masing datang secara sendiri, maka punya makna kedua hal tersebut. Faham jamaah? Ya. Jadi kata albir dan kata at-taqwa di ayat tersebut Allah gandengkan dalam satu ayat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka albir maknanya adalah fi'lul awamir, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kata at-taqwa maknanya tarkun nawahi, meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun kalau seandainya kata albirru datang secara sendiri, maka maknanya mencakup dua hal tadi, fi'lul awamir dan tarkun nawahi. Demikian juga dengan kata takwa. Kalau seandainya kata takwa datang secara sendiri, tidak bergandeng dengan kata albir, maka mencakup dua hal tersebut, mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau melanjutkan penafsiran ayat tersebut, kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, wa kullu khaslatin min khisalil khair al-ma'muri bi fi'liha aw khaslatin min khisalis syarri
al-ma'muri bitarkiha fa innal 'abda ma'murun bi fi'liha bi nafsihi wa bi mu'awanati ghairihi min ikhwanihi al-mu'minin 'alaiha. Kata beliau, setiap hal di antara perkara-perkara kebaikan yang mana seorang hamba diperintahkan untuk mengerjakannya, atau segala macam keburukan yang seorang hamba diperintahkan untuk meninggalkannya, fa innal 'abda ma'murun bi fi'liha bi nafsihi, maka setiap kita, masing-masing di antara kita makmur, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan secara pribadi. Ya. Setiap kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara individu atau fardhu ain untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Atau dengan kata lain, seorang hamba ya diperintahkan untuk menjadi pribadi yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita, masing-masing individu di antara kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jadi orang-orang yang saleh. Apa tanda orang yang saleh jamaah? Tadi fi'lul awamir wa tarkun nawahi. Mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di situ? Cukup seorang hamba menjadi pribadi yang saleh? Tidak. Ya. Seorang mukmin selain dia berusaha menjadi pribadi yang saleh, maka dia juga diperintahkan oleh agama, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menjadi pribadi yang muslih, yang berusaha ya menolong saudaranya di atas jalan-jalan kebaikan. Enggak cukup kita saleh sendiri. Ya. Enggak cukup kita menjadi pribadi yang saleh sendiri. Tapi kita juga harus berusaha untuk menolong saudara kita ya di atas jalan-jalan kebaikan, atau dengan kata lain menjadi pribadi yang muslih. Ya. Makanya kedudukan orang yang muslih itu lebih tinggi daripada orang yang saleh. Ya. Karena tidak setiap orang yang saleh menjadi orang yang muslih. Tapi orang yang muslih insyaallah dia adalah orang yang saleh. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia cinta kebaikan untuk dirinya sendiri. Makanya ini tugas kita. Ya, ini kewajiban kita, menolong saudara kita di atas jalan-jalan kebaikan, menjadi jembatan ya bagi saudara kita untuk mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kebalik. Ya. Jangan tatkala kita melihat saudara kita bersemangat di atas amal kebaikan, kita malah dengki, malah hasad, malah enggak senang. Ya. Tatkala kita lihat saudara kita bersemangat dalam masalah infak, dalam masalah sedekah, kita malah Kita malah nyinyir. Nah, itu bukan karakter seorang mukmin. Hendaknya kita bergembira dengan kebaikan saudara kita. Jangan malah bersedih hati dengan kebaikan saudara kita. Ya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk berta'awun, tolong menolong dengan saudara-saudara kita di atas jalan-jalan kebaikan. Kemudian dalil yang terakhir, yang keempat, yang dibawakan oleh Al-Imam di bab yang ke-20 ini
adalah firman Allah tabaraka wa taala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair." Hendaknya ada sebagian di antara kamu sebuah umat yang menyeru manusia kepada jalan-jalan kebaikan, kepada al-khair. Hendaknya ada di tengah-tengah kaum muslimin ummah. Apa itu ummah? Kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ummatun ay jama'atun. Ummatun ay jama'atun. Hendaknya ada di antara kalian jamaah, kelompok. Di antara kaum muslimin yang senantiasa berusaha menyeru manusia kepada jalan-jalan kebaikan. Ya, tidak boleh kosong umat dari penyeru kepada jalan kebaikan. Dan di antara janji Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwasannya di tengah-tengah kaum muslimin akan senantiasa ada sebagian umat Rasulullah yang tegak di atas kebenaran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dhalik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan senantiasa ada di tengah-tengah umatku taifah, sekelompok manusia. Ya, sekelompok manusia dari kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berdiri di atas kebenaran, yang senantiasa tegak di atas al-haq, di atas petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan membahayakan mereka, ya, celaan manusia, penyelisihan manusia terhadap mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala yang membimbing hati-hati mereka untuk tetap istiqamah di atas jalan hidayah, di atas jalan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu di antara realisasi janji Allah Subhanahu wa taala di dalam menjaga agamanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menurunkan Al-Qur'an dan Allah yang akan menjaga kemurnian Al-Qur'an. Di antara cara Allah menjaga kemurnian Al-Quran, Allah akan senantiasa menjadikan sebagian dari umat Islam yang senantiasa berjalan di atas petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun makna al-khair, yad'una ilal khair, sebagian umat yang menyeru manusia kepada al-khair. Al-khair maknanya, kata Syekh As-Sa'di, huwa ismun jami'un likulli ma yuqarribu ila Allah wa yub'idu min sakhatihi. Yang dimaksud dengan kebaikan, al-khair, adalah sebuah kata yang masuk ke dalamnya segala perkara yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah dan menjauhkan seorang hamba dari murka Allah Subhanahu wa taala. Itu al-khair. Ya. Segala hal yang mendekatkan seorang hamba kepada kasih sayang Allah, kepada rahmat Allah, menjauhkan seorang hamba dari murka Allah Subhanahu wa taala, itu namanya al-khair. Adapun al-ma'ruf, wa ya'muruna bil ma'ruf, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Makna ma'ruf
Kata Syekh As-Sa'di, huwa ma'urifa bil aqli wasyar'i husnuhu. Al-ma'ruf, ya, memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari yang munkar. Ma'ruf maknanya sesuatu yang sudah diketahui kebaikannya, baik secara akal sehat manusia ataupun secara syariat. Itu namanya ma'ruf. Sesuatu yang baik, yang dihukumi baik oleh syariat, oleh dalil, ataupun oleh akal sehat manusia. Itu namanya ma'ruf. Dihukumi baik oleh dalil ataupun oleh akal sehat manusia. Adapun munkar, melarang dari yang munkar, munkar itu artinya ma'urifa bisyar'i wal aqli qubhuhu. Sesuatu yang ya diketahui keburukannya atau kejelekannya baik secara syariat ataupun dengan akal yang sehat. Ya. Itu namanya munkar. Sesuatu yang buruk dihukumi buruk baik oleh dalil nakli ataupun oleh akal sehat manusia. Ya. Dari sini jamaah yang Allah muliakan, ya, kita mengambil faidah bahwasannya antara syariat dan akal-akal yang sehat itu tidak akan kontradiksi selama-lamanya. Ya. Antara dalil nakli dengan akal-akal yang sehat itu tidak akan ada kontradiksi selama-lamanya. Ya. Keduanya saling menguatkan. Ya. Sesuatu yang dihukumi baik oleh syariat, maka pasti akal yang sehat akan menghukuminya baik. Dan sesuatu yang dihukumi buruk oleh syariat, maka akal yang masih sehat, yang masih selamat dari penyakit syahwat ataupun syubhat akan menghukuminya sebagai sebuah keburukan. Ya. Maka akal-akal yang salim, yang tidak tercemari dengan kotoran-kotoran syahwat ataupun syubhat akan senantiasa berjalan beriringan dengan dalil-dalil syar'i, baik Al-Qur'anul Karim ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka kaidah yang sangat agung di antara kaidah-kaidah para ulama dalam masalah ini, ya, bahwasannya akal dan syariat itu berjalan beriringan. Tidak mungkin bertentangan satu sama lain. Ya. Maka tatkala muncul sebagian manusia yang berusaha untuk mempertentangkan antara agama dengan rasio mereka, dengan akal mereka, ini menunjukkan akan kejahilan-kejahilan mereka dan rusaknya akal dan logika mereka. Ya. Orang-orang beriman yang beragama, ya, yang meyakini bahwasannya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, memiliki keyakinan bahwasannya akal-akal manusia yang sehat akan senantiasa selaras dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya jamaah? Apa sebabnya? Sebabnya kata para ulama, li'anna alladhi anzala an-naqla huwa alladhi khalaqal aqla. Li'anna alladhi anzala an-naql,
Huwallazi khalaqal aql. Karena zat yang menurunkan syariat, zat yang menurunkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dialah zat yang menciptakan akal-akal kita. Sebagaimana wahyu turun dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran dan sunnah datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka akal-akal manusia siapa yang menciptakan? Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya akal-akal yang selamat, akal-akal yang sehat dari penyakit syahwat ataupun syubhat akan senantiasa bermakmum kepada syariat, akan senantiasa ikut kepada dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah menjadikan akal dan logikanya di hadapan dalil nakli, di hadapan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena para ulama menganalogikan antara akal manusia dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, akal-akal kita ini persis seperti mata yang punya keterbatasan. Ya. Sedangkan wahyu Allah itulah cahaya. Makanya di antara sifat Al-Quran apa? Hudan wa nur, petunjuk dan cahaya. Jadi akal kita, logika kita itu seperti mata. Sedangkan petunjuk Allah itu seperti cahaya. Yang mana seorang anak Adam, seorang manusia punya mata setajam apapun, kalau seandainya enggak ada cahaya di hadapannya, maka enggak berfungsi mata tersebut. Ya. Kalau seandainya seseorang punya mata yang sangat tajam, pandangannya sangat tajam, tapi enggak ada cahaya di sekitarnya, gelap gulita. Ya. Dia dimasukkan ke dasar laut yang enggak ada cahaya sama sekali. Bisa lihat apa tidak? Enggak bisa lihat. Bukan karena enggak punya mata, tapi kenapa? Karena enggak ada cahaya. Maka sebagian manusia mereka punya akal. Ya, namun akal-akal mereka menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasulnya karena tidak mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jemaah yang Allah muliakan, prinsip hidup orang-orang beriman itu menjadikan akal dan logika kita sebagai makmum di belakang dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kita meyakini bahwasanya akal-akal yang sehat, akal-akal yang selamat dari penyakit syahwat ataupun syubhat itu akan selaras, akan sejalan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak perlu kita pertentangkan. Ya, enggak perlu kita mempertentangkan antara syariat dengan akal logika kita. Ya. Kewajiban kita adalah mengikuti cahaya Allah Subhanahu wa taala, mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena akal kita butuh cahaya. Akal kita butuh petunjuk. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan, ya, orang-orang yang tidak menggunakan akalnya sebagaimana mestinya itu seperti apa? Orang yang buta. Seperti orang yang buta. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan dan garansi bagi seseorang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan akalnya sebagai makmum di belakang dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah jamin dia dengan kebahagiaan dan selamat dari kesengsaraan.
selamat dari kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti hidayahku, mengikuti petunjukku, ikut cahaya Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Kenapa enggak nyasar? Karena punya GPS jamaah. Ya, punya petunjuk, diarahkan kepada jalan yang lurus. Ya. Kita kalau enggak punya apa? Kita enggak tahu jalan, ya, kita enggak punya apa? Enggak punya GPS, ya nyasar. Ya. Maka kewajiban kita adalah mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kata Allah, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari petunjukku, dari hidayahku, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan kumpulkan dia di hari kiamat nanti dalam kondisi buta kedua matanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa dijadikan buta oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dahulu mereka buta di dunia. Ya. Mereka punya akal, tapi akal mereka jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu ajma'in, kewajiban kita adalah berusaha untuk mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mengkaji hidayah Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya dan berusaha untuk berta'awun dengan saudara-saudara kita di atas jalan-jalan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Baik, Isya berapa menit lagi jemaah? Masih ada berapa menit lagi salat Isya? 3 menit. Tapi kalau begitu, untuk hadis yang pertama kita bahas di kesempatan yang akan datang, karena waktunya sudah sangat mepet dengan salat Isya. Kita beri kesempatan kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan seputar apa yang kita sampaikan di malam hari ini, kita beri kesempatan ya, sambil menunggu waktu salat Isya. Silakan kalau pertanyaan baik dari ikhwan ataupun akhwan. Bismillah, Ustaz mau nanya tadi yang tentang Al-Quran dijaga oleh Allah. Bisa dijelaskan lagi Ustaz, konteksnya maksudnya gini, kalau saya beranggapan berarti ya kita biasa aja gitu, nggak usah tidak perlu dijaga karena sudah ada yang jaga gitu. Baik, barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Nah, ikhwan filazakumullah, ya, itu bukan karakter seorang mukmin, ya, bukan karakter seorang mukmin. Tatkala kita mengimani, tatkala kita meyakini bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan maknanya kita enggak perlu berbuat apa-apa. Ya. Bukan maknanya kita enggak perlu apa? Ini belajar, enggak perlu menghafal Al-Qur'an, tidak. Justru
Orang-orang beriman hendaknya memiliki pemikiran, ya, bagaimana caranya dia menjadi manusia-manusia pilihan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penjaga kitabnya, sebagai orang yang menjaga kemurnian Al-Qur'anul Karim. Ini yang harus apa? Harus kita usahakan. Bukannya malah bersantai ria. Pasti apa? Ada yang jaga. Ya. Kalaupun saya nggak belajar, insya Allah pasti ada yang lain. Subhanallah. Ikhwani fillah, azakumullahu ajma'in. Ya. Di antara karakter orang-orang beriman itu memiliki ghirah, himmah, semangat dan motivasi yang besar untuk menjadi manusia-manusia pilihan. Agama ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Islam akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan maknanya kita nggak perlu belajar tentang Islam. Ya. Justru kita berusaha untuk masuk ke dalam manusia-manusia pilihan. Ya. Allah nggak butuh kita untuk menjaga agamanya. Tapi kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita yang butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara caranya adalah kita berusaha untuk menjadi bagian manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga agama dan Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi jangan dibalik. Nah, ini pemikiran yang apa? Yang salah. Tatkala kita belajar dan kita tahu Allah menjaga Al-Qur'anul Karim, ya, kalau gitu saya nggak perlu belajar Pak Ustaz. Toh insya Allah apa? Pasti ada yang menjaga. Nah, justru apa, kita harus memiliki semangat bagaimana kita menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Al-Qur'anul Karim atau menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru apa ini menjadi motivasi bagi kita, ya. Dengan terus belajar, bersungguh-sungguh, ya, agar menjadi orang-orang yang berilmu, yang berusaha untuk menjaga kemurnian Islam, kemurnian Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang berusaha untuk mengotori kemurnian tersebut. Wallahu taala alam bissawab. Sudah masuk? Sudah ya? Masih ada pertanyaan? Kalau masih ada kita beri kesempatan. Kalau tidak ada kita tutup dan azan salat Isya. Kalau masih ada sebentar azan dulu, kita lanjut setelah azan salat Isya insyaallah taala. Silakan muadzin azan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. صلى الله عليه وسلم. صليت على إبراهيم. طيب تفضل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Ustaz. Satu, bagaimana cara mengetahui albir yang tidak terkena hakikat albir benar-benar kebaikan, bukan dari nggak tercampur dari syubhat dan syahwat. Dan yang kedua, apakah bekal di akhirat nanti itu bisa habis seperti halnya bekal di dunia? Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan pertama, bagaimana cara kita mengetahui albir atau kebaikan yang murni, yang tidak tercemar oleh kotoran syahwat ataupun syubhat? Maka jawabannya adalah belajar. Ya. Jawabannya kita berusaha untuk mempelajari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tidak ada satupun kebaikan melainkan sudah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun jalan kebaikan yang mengarahkan kita ke surga Allah, yang menjauhkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala, melainkan sudah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum 'anil nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak ada satu pintu kebaikan yang bisa mendekatkan kalian ke surga Allah Subhanahu wa taala, atau jalan keburukan yang bisa atau menjauhkan kalian dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satupun jalan kebaikan yang mendekatkan ke surga, menjauhkan dari neraka, melainkan sudah dijelaskan kepada kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya sudah dituntunkan oleh Rasulullah,
Semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Dalam apa? Dalam sunnah beliau, dalam hidayah beliau, dalam petunjuk beliau. Maka kewajiban kita adalah berusaha mengkaji petunjuk Nabi tersebut. Kewajiban kita adalah berusaha mempelajari apa yang datang dari Nabi SAW. Oleh karenanya, tatkala kita mengharapkan kemurnian Islam, ya, maka pelajari apa yang datang dari Nabi SAW. Ya. Adapun yang kedua, apakah bekal akhirat bisa habis sebagaimana bekal dunia? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Ya. Dan orang-orang yang habis bekalnya di akhirat itu diistilahkan oleh Nabi SAW sebagai orang yang muflis, orang yang bangkrut. Ya. Orang yang habis bekal akhirat itu diistilahkan oleh Nabi SAW sebagai orang yang bangkrut. Kata Nabi SAW, bertanya kepada sahabat-sahabat beliau, atadruna manil muflis? Wahai sahabatku, tahukah kalian orang yang bangkrut itu, orang yang muflis itu? Kata para sahabat, ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Ya Rasulullah, ya menurut kami, ya, menurut cara pandang kami, orang-orang yang bangkrut itu orang yang enggak punya dirham, enggak punya harta, atau enggak punya benda, enggak punya apa-apa. Itu orang yang bangkrut. Yang awalnya dia berharta kemudian habis hartanya. Yang awalnya usahanya apa maju kemudian usahanya ini turun. Itu orang yang bangkrut ya Rasulullah. Maka Nabi SAW menjelaskan hakikat orang yang bangkrut yang sesungguhnya. Kata Nabi SAW, al-muflisu min ummati. Ketahuilah, hakikat orang yang bangkrut di antara umatku, dan umat di sini ini umat mustajabah, orang-orang beriman. Yang beriman kepada Allah dan Rasulnya SAW. Dari mana kita tahu? Dari kelanjutan hadis tersebut. Nabi yang mulia mengatakan al-muflisu min ummati. Orang yang muflis di antara umatku, man jaa yaumal qiyamati bi salatihi wa zakatihi wa siyamihi wa hajjihi. Thumma yani daraba hadha wa akhadha mala hadha. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, orang yang datang di hari kiamat menghadap Allah membawa pahala salatnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala hajinya, membawa pahala sedekahnya. Kemudian dia meninggal dalam kondisi menzalimi si fulan, mencela si fulan, menumpahkan darah si fulan, mengambil harta si fulan dengan tanpa hak. Ya, maka amal-amal kebaikan yang dia bawa itu, bekal yang dia bawa akan dikembalikan kepada orang yang dia zalimi di dunia. Kalau seandainya kezalimannya belum selesai, pahalanya sudah habis, maka dosa-dosa orang yang dia zalimi akan dilemparkan kepada orang yang zalim tersebut. Itulah orang yang kehabisan bekal. Ya. Itulah orang yang bangkrut kata Nabi SAW. Oleh karenanya kata para ulama, selain kita berusaha beramal, kita pun dituntut untuk menjaga pahala amalan kita. Gak cukup kita beramal, kemudian kita apa? Yani mencela orang lain, menzalimi orang lain. Ya. Karena orang-orang yang bangkrut itu mereka beramal. Orang-orang yang bangkrut itu mereka sholat, mereka puasa, mereka sedekah dan yang lainnya. Namun mereka tidak berusaha menjaga pahala amal-amal mereka. Maka kewajiban kita setelah kita beramal soleh adalah berusaha untuk menjaga pahala amalan kita. Yang pertama, kita nggak punya jaminan apakah amal kita diterima atau tidak. Kita nggak tahu. Yang jelas kita beramal dan kita berharap, kita minta kepada Allah agar setiap amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun amal kita diterima, maka belum tentu aman. Bisa jadi kebaikan tersebut ternyata kita transfer kepada saudara kita yang kita zalimi.
Ya, maka kewajiban orang-orang beriman adalah bersungguh-sungguh beramal saleh dan bersungguh-sungguh untuk menjaga pahala amalannya agar jangan sampai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bangkrut di hari kiamat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.